من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jemaah sekalian, para pemirsa pendengar Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dihebohkan beberapa waktu terakhir ini dengan adanya yaitu musibah berupa virus corona, ya. Kemudian kita berusaha untuk melihat semua itu dari kacamata agama. Oleh sebab itu pada kesempatan ini pembahasan ensiklopedia larangan ya kita bahas karena termasuk larangan ya, dengan tema larangan merana karena corona. Merana itu kalau kita lihat kamus kesedihan ya, kesedihan hati yang begitu mendalam, yang bisa juga berakibat kepada apa? Kesalahan, ya, kepanikan, kegaduhan dan lain sebagainya. Jalan terjatuh kepada kesyirikan. Bisa juga rasa takut yang begitu berlebihan sehingga apa? Menjerumuskan orang kepada perbuatan dosa. Ya. Oleh sebab itu, mari kita bahas tinjauan agama. Ada yang mengatakan, tentu ini bukan wilayah kita, ya, bahwa corona itu adalah virus dan ukurannya sangat kecil sekali, kecil. Ya, ada yang mengatakan ambil penggaris, ambil 1 mili dibagi 1 juta, nah, berarti 1/1 juta milimeter. Mungkin kalau dijadikan angka 1 kali 10 pangkat min 6 ya, 1 kali 10 pangkat min 6 milimeter ya, betapa kecilnya, itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Bagi peneliti bisa melihat dengan alat-alat ya, mikroskopis, dan benda yang sekecil itu membuat manusia begitu ketakutan. Tentu kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, yang menciptakan virus corona tersebut tentunya. Ya. Dan kita tidak boleh meletakkan rasa takut yang salah, karena tidaklah terjadi semua itu kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah menimpa dari suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah akan diberi hidayah hatinya. Nah, kita bagaimana melihat corona ini yang dari virus? Pertanyaan kita, ya, apakah corona itu termasuk ta'un atau wabah? Perhatikan para jemaah rahmat Allah. Yang pertama tadi sudah diketahui bersama bahwa corona adalah virus, ya, yang masuk ke sel melalui pernapasan, melalui selaput mata katanya, penularannya melalui tangan. Yang jadi pertanyaan kita, apakah memang ada penyakit menular? Bagaimana tinjauan agama Islam? Ya. Kemudian apakah termasuk ta'un? Karena betapa banyak keterangan dari Nabi SAW, kaum muslimin jika ditimpa musibah berupa at-ta'un. Apa itu ta'un? Ya, ada juga istilah al-waba, ya,
bahasa kita adalah wabah. Wabah. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lain, nomor 5729, 5729 disebutkan istilah al-waba, ya. Dan nanti juga ada at-ta'un, ya. Kita lihat hadis tersebut sehingga kita tahu virus itu masuk kepada wabah atau ta'un. Lantas apa perbedaan ta'un dengan wabah? Nah, bagaimana keterangan para ulama dalam masalah ini? Sehingga ketika kita menentukan persoalannya, apakah itu menular, lantas bagaimana sikap-sikap kita? Insya Allah kita akan merasakan tambahnya iman dalam masalah ini. Ya. Perhatikan pembahasan kita di sini, ya, apakah termasuk ta'un atau wabah? An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kharaja ila Syam hatta idza kana bisargin laqiyahu umara'ul ajnad Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa ashabuhu fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bisyam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Umar bin Khattab keluar menuju Syam, yaitu memimpin pasukan perang melawan Romawi. Ketika berada di tempat yang namanya As-Sarhu, berjumpalah beliau dengan pimpinan pasukan perang, yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau termasuk minal mubasysyirin bil jannah, ya, beserta para sahabat, para tentara. Lalu mereka menyampaikan kepada Umar bahwa telah terjadi al-waba. Al-waba, mungkin bahasa kita wabah, al-waba, ya. Apa definisi al-waba? Ya, ulama menyebutkan bahwa al-waba adalah, ya, wabah, ya, yang bisa merusak udara, kemudian mempengaruhi kepada badan kita. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan setelah, ya, sampai di tempat yang namanya Asy-Syarhu itu berjumpa dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, disampaikan di Syam ada al-waba. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lalu Umar bin Khattab berkata kepadaku, undang, panggil untuk saya, ya, dari sahabat yang ikut ini, yaitu kalangan muhajirin yang pertama. Lalu aku panggil mereka, aku undang mereka, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka. Bagaimana ini pasukan ini? Belum sampai, ya, masih ada di As-Sarhu. Ya. Kemudian disampaikan kepada muhajirin, Umar bermusyawarah, disampaikan kepada mereka terjadi al-waba di Syam. Nah, kalangan muhajirin berbeda pendapat, ya. Sebagian mereka mengatakan untuk keluar untuk satu urusan penting, yaitu perang ini, penaklukan Romawi, ya. Sehingga kami berpendapat tidak perlu, jangan pulang kamu, jangan kembali ke Madinah. Kemudian sebagian mereka mengatakan, bahwa bersamamu sebagian pasukan dan sebagian sahabat Rasul, sehingga apa? Kami melihat silahkan engkau lanjutkan peperangan, atau kalau kamu jangan menghadapi wabah itu. Yang satu mengatakan suruh pulang ke Madinah, yang satu mengatakan tetap lanjut, ya, tetap lanjut. Kemudian faqala irtafi'u anni thumma qala da'u li al-ansar fada'atuhum fastasharahum fasalaku sabilal muhajirin
waqtalafu kakhtilafihim faqala irtafi'u anni. Kemudian setelah itu karena ada dua pendapat, sebagian nyuruh pulang ke Madinah, sebagian nyuruh lanjut. Kemudian minta orang-orang Ansor diundang. Musyawarah Umar bersama dengan mereka. Ternyata sama juga orang Ansor pendapatnya. Berbeda. Ada yang lanjut, ada suruh pulang ke Madinah. Ya. Kemudian Umar mengatakan lagi kepada Abdullah bin Abbas, "Ud'u li man kana hauna Quraisy minal muhajiratil fad'atuhum." Undang untuk saya, yaitu tokoh-tokoh Quraisy dari Muhajirin yang ikut pembebasan Mekah, Fathu Mekah. Ya. Kata Ibn Abbas, "Fad'atuhum falam yakhtalif alai minhum rajulan." Aku undang mereka dan keputusannya sama. Mereka tidak ada perbedaan. Maksudnya para sahabat, tokoh-tokoh Quraisy dari Muhajirin yang ikuti Fathu Mekah, mereka pendapatnya semuanya sama, tidak berbeda. Apa? Faqalu naro antarji'a bin nas wala tuqdimahum ala hadzal wabah. Pendapat kami, hendaklah engkau pulang ke Madinah. Bawa pasukan mundur pulang. Ya, jangan engkau memasuki arena wabah. Nah, ini. Kemudian apa? Fanada Umar radhiyallahu ta'ala finnas. Kemudian Umar menyeru kepada para pasukan, "Inni musbihun ala dhahrin." Ada matanya musabbihun ala dhahrin. Fa asbihu alaih. Maksudnya disebutkan oleh para ulama, yang adalah juga Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, bahwa kami akan kembali ke Madinah pagi ini. Faqala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, afiraran min qadarillah. Ya. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Law ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah." Wa kana Umar yaqra khilafahu. Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kemudian pimpinan pasukan perang ya yang ada di situ mengatakan, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, apakah kita akan lari dari takdir Allah? Ketika Umar memutuskan apa? Kembali ke Madinah. Umar mengatakan, seandainya bukan kamu yang bertanya, wahai Abu Ubaidah. Dan Umar tidak suka dengan itu. Ya, naam, ya kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Kemudian beliau berikan perumpamaan. Ara'aita law kana laka ibilun fahabaqat wadiyan lahu udwatan ihdahuma khasbah wal ukhra jadbah. Bagaimana pendapatmu kalau kamu punya onta, kemudian onta itu berada di lembah. Lembah ada dua tebing, yang punya dua tebing, ya, satu banyak rumput, satunya tidak ada rumputnya. Alaisa in ra'aital khusbata ra'aitaha biqadarillah. Bukankah ketika engkau mengembala unta di tebing yang berumput, itu juga takdir Allah? Wa in ra'aital jadbata ra'aitaha biqadarillah. Kemudian seandainya engkau gembala onta itu di tempat yang kering, tidak ada rumputnya, juga engkau mengembala dengan takdir Allah. Qala, kata Ibnu Abbas, faja'a Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajatihi. Kemudian Abdurrahman bin Auf datang, ya, sementara beliau tadi tidak ada karena ada keperluan. Apa katanya? Sesungguhnya dalam masalah ini, yaitu masalah wabah ini, aku punya ilmunya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar ada wabah, nah, ternyata di hadis yang lain disebut dengan at-ta'un, ya.
Kalau kalian mendengar ada ta'un, ada wabah di satu tempat, kamu jangan masuk ke dalamnya. Ya. Dan apabila kalian sudah berada di dalamnya, ya, dan wabah itu terjadi, maka kamu jangan keluar darinya, lari dari wabah tersebut. Kemudian Umar memuji Allah karena ini hadis Nabi. Ya, dan beliau pergi. Muttafaqun alaih. Masya Allah, ini hadis yang sangat agung sekali para ikhwan sekalian. Ya, bagaimana seorang pimpinan begitu memperhatikan bagaimana ya pasukannya yang dipimpin, kaumnya, umatnya, rakyatnya. Ya. Apa di sini yang bisa kita ambil? Banyak sekali. Pertama, musyawarah beliau, ya, dengan kaum muhajirin, dengan ansor. Sebenarnya beliau punya pandangan, yaitu apa? Memulangkan, tapi ngajak musyawarah. Ya. Nah, ketika musyawarah muhajirin dan ansor kok ada dua pendapat, beliau masih belum bisa mentarjih. Nah, ketika yang diajak adalah tokoh-tokoh masyakhati Quraisy, orang-orang tua di sini, tokoh-tokoh di muhajirin yang ikut Fatu Mekkah, ya, maka pendapatnya suruh pulang dan sama dengan pendapat beliau. Ternyata Abdurrahman bin Auf, ya, setelah menemui Umar bin Khattab mengatakan saya ada ilmunya. Nah, berarti ini ilmu. Hadis Nabi itu ilmu, banyak ilmu. Maqala Allah wa qala Rasul. Saya ada ilmunya. Itu apa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin," kalau kalian mendengar ya ada wabah. Nah, ternyata ini ya hadis ini dijelaskan oleh para ulama ini terkait dengan at-ta'un. Karena dalam hadis ya Usama bin Zaid dikatakan idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Rawahul Bukhari 5728 dari Usama bin Zaid ya radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kalian mendengar ta'un di satu tempat, jangan masuk ke dalamnya. Kalau terjadi di satu tempat sementara engkau berada di dalamnya, jangan keluar. Dikatakan dalam sejarah ini adalah penyakit ta'un. Ya. Apa penyakit ta'un itu? Al-Imam An-Nawawi mengatakan ta'un itu adalah apa? Yaitu benjolan-benjolan yang bernanah, ya. Kuruh takhrus fil jasad fatakunu fil abad awil marafiq awil aidi awil asabi wa sairil badan, yang bisa keluar dari jasad biasanya tuh muncul di ketiak, ya, di bagian-bagian lembut bagian badan seperti di bawah perut, ya, di jari-jari, di tangan dan semua badan. Wa yakunu ma'hu waramun wa alamun, dibarengi dengan apa? Bengkak serta sakit yang begitu parah. Ya. Kemudian takhrujutil kalkuruh, keluar nanah, ya, kemudian membuat hitam bagian-bagian badan dan seterusnya. Itu ta'un, ya, ta'un, ya, itu at-ta'un. Nah, ini hadis tersebut dikenal dengan ta'un amawas atau amwas. Ta'un amawas atau amwas, ya. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kilah, ya, alasannya disebut dengan ta'un amawas atau amwas karena terjadi amun dan wasi. Wasi amun terjadi menyeluruh. Disebutkan ada beberapa pendapat, beda pendapat masalah jumlah. Ada yang mengatakan di satu meninggal 25.000. Ada yang mengatakan 70.000 yang meninggal. Termasuk yang meninggal siapa? Sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ini ta'un, ya. Nah, berarti di sini antara ta'un
dengan apa tadi? Al-waba. Ya. Jadi taun tadi seperti itu. Allahu a'lam. Di saat itu kan mungkin nama virus belum ada. Ya. Nama mikroba belum ada, nama bakteri belum ada. Tapi lihat dari apa? Dari gejalanya, ya, dari akibatnya. Nah, sehingga para ulama, kenapa di sini taun dengan al-waba kita bahas? Karena Nabi menjelaskan taun itu tentang taun. Bagaimana ketika kita menghadapi taun, orang yang kena taun, ya, ketika terjadi kepada seseorang, bagaimana kedudukannya? Ketika orang Islam, ketika orang selain Islam, bagaimana kedudukannya? Ya. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Ibnu Hajar, ya, saya baca di Fathul Bari, bahwa apa? Al-waba itu lebih umum daripada ta'un. Ta'un bagian dari wabah, ya, al-waba. Mungkin bahasa kita wabah, ya, al-waba jadi wabah. Nah, itu wabah penyakit. Ya bisa apa saja yang bersifat umum. Ya, makanya disebut ta'un amawas atau amwas. Ya, ada amawas atau amwas. Apa maksudnya amawas? Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, qila amun wa wasi. Amun menyeluruh, wasi menyedihkan. Itu, memilukan. Ya ini. Nah, jadi apa? Berarti ta'un bagian dari al-waba. Ta'un bagian dari al-waba. Wabah lebih umum. Nah, sekarang kalau penyakit yang lain bisa tidak dikiaskan kepada ta'un. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, ya. Saya ambil dari hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir, ya, yang disusun oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis-hadis sahih dan hasan, ya. Pertama, dengarkan ini, ya. Beliau katakan, Nabi bersabda, at-ta'un ayatul rijzi. Ibtalallahu bihi nasan min ibadihi. Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Ta'un adalah tanda-tanda dari ar-rijz, yaitu dosa. Ya, memang dosa. Ar-rijz adam. Allah menguji dengannya manusia dari hamba-hambanya. Jika kalian mendengar ada ta'un, jangan masuk ke tempat itu. Dan jika di satu tempat terjadi ta'un, sementara kamu berada di dalamnya, jangan kalian lari darinya. Nah, hadis sahih, ya, riwayat Muslim dari Usama bin Zaid. Dari Usama bin Zaid. Jadi di sini ta'un adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh juga dosa. Kemudian diuji, memang uji semua buruk dan baik ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang berjawab pasti mati. Kami uji kalian dengan apa? Keburukan dan kebaikan. Ta'un keburukan. Tapi masih keburukan, tetap ada kebaikannya. Pasti ada hikmahnya. Ya. Dan kepada kami kalian kembali. Diuji dengan keburukan dan kebaikan. Ta'un kebaikan. Di sini disebut sebagai fenomena dosa, tanda dosa. Kemudian disebut sebagai ujian. Jadi makanya. Pertama, setiap keburukan pasti dengan dosa. Surat Al-Ankabut ayat berapa? Ayat 40. Fakullan akhadna bidambihi. Ya, faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masing-masing kami adab. Kenapa? Karena dosa. Ya. Ada yang apa? Dilempar dengan batu dari langit, dimatikan dengan suara keras, ditelan bumi, ditenggelamkan air. Allah tidak zalim, tapi lebih kaya yang zalim.
Untuk apa? Agar mereka kembali itu hikmahnya. Maka ini pertama, karena dosa. Loh, kok nimpa kayak sahabat? Karena dosa orang lain bisa juga nimpa kepada yang lain. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana yang tidak menimpa orang yang berbuat zalim saja, juga bisa menimpa orang yang baik yang lain. Nah, ini kalau kita melihat dengan kacamata ini, kacamata agama, maka kita bisa mendudukkan, ya. Allah uji. Kalau kamu jangan masuk ke tempat yang ada taun, ada wabah, ada virus termasuk dalamnya. Kalau kamu berada di situ dan terjadi, jangan keluar. Ya. Oh, hikmahnya besar. Kalau keluar bisa nular kemana-mana. Bisa nular kemana-mana para jemaah. Ini pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis sama juga. Baihaqi dan Baihaqi Tirmidzi, di Sahih Al-Albani. Yang tadi Sahihul Jami' nomor 3944. Sekarang 3945. At-ta'un baqiyatu rijzin aw azabin ursila ala ta'ifatin min bani Israil. Faida waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firaran minhu wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tahbitu 'alaiha. Ta'un merupakan sisa dari rijzin, dosa atau adab yang dikirim kepada sekelompok dari Bani Israel. Yahudi lagi ini, ya. Apabila terjadi di satu tempat sementara kamu berada di dalamnya, jangan keluar, lari darinya. Dan apabila terjadi di suatu tempat engkau tidak ada di situ, maka jangan kamu turun, datang, masuk ke dalamnya. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang kan ada yang diekstradisi, ada yang dievakuasi. Itu bagaimana? Seperti itu. Coba nanti kita lihat. Yang pasti hikmah di sini agar tidak melebar, ya, mafsadat yang ada. Loh, memang penyakit menular. Nah, ini. Sebentar ada hadis mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Rawahul Bukhari. Enggak ada penyakit menular. Nah, ini. Ya, tidak ada penyakit menular. Nah, ini kan akidah. Kita harus tahu. Ini akidah. Makanya larangan merana karena corona, tinjau akidah Islam, ya, terhadap corona. Nabi tegas, hadis riwayat Bukhari, tidak ada itu apa namanya? Apa? Penyakit menular, tidak ada. Tatuyur, tidak ada hama. Hama itu ada ulama menjelaskan roh yang gentayangan. Hama, buma, burung gagak yang kemudian bunyi, ada celaka, ada begini seterusnya. Mau darah mati. Wala safar, tidak ada safar. Maksudnya orang yang atasyaum, ya, mengatakan sial dengan bulan Safar. Kalau kita di sini bulan Suro dan lain sebagainya. Nanti kita bahas itu, ya. Nah, di sini jangan masuk, kalau terjadi, kalau ada di situ jangan keluar. Nah, berarti di sini dari hadis ini, ya, rijsun dan bun adab bagi siapa? Bagi sebagian dari kalangan Bani Israel. Ya. Kemudian yang berikutnya Nabi bersabda, at-ta'un syahadatun li ummati wa wakhzu a'daikum minal jinni ghuddatun ka ghuddatil ibil takhruju fil abati wal maraqi man mata fihi mata syahidan wa man aqama fihi kana kal murabiti fi sabilillah wa man farra minhu kana kal farri minaz zahfi. Ta'un merupakan syahadah bagi umatku. Maksudnya apa? Persaksian bagi umatku. Kalau orang mati karena ta'un, berarti matinya mati syahid. Nah, sekarang ta'un dengan wabah bagaimana? Ta'un bagian dari wabah, Corona bisa nggak dikiaskan kepada ini? Ada pengatakan ta'un kepada wabah bisa nggak? Ya bisa. Kalau ta'un bagian dari wabah.
Berarti corona juga dari wabah. Apa? Penyakit yang membuat tadi udara rusak, membuat badan manusia rusak. Nah, corona ya virus. Ternyata apa? Allah alam bisawab, ini bukan area kita ya, bukan wewenang kita. Tapi namanya informasi, silakan bisa dikonfirmasi ya. Ada yang mengatakan kalau mau tahu ukurannya adalah ambil penggaris 1 mili dibagi 1 juta. Itu ukurannya. 1 mili bagi 1 juta. Gimana baginya tuh? Lihat 1 senti aja nggak bisa. Ya. 1 mili bagi 1 juta. Berarti apa? Ukurannya 1 kali 10 pangkat min 6 ya, betul ya? Milimeter. Nah, itu. 1 kali 10 pangkat min 6. Ya. Benda mikroskopis. Ya, nggak bisa. Dan itu nempel di inang sel, kemudian dia bisa merusak sel-sel kita. Manusia takut sekali, padahal nggak kelihatan. Allah Ta'ala juga gaib, tidak kelihatan. Kita harus lebih takut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka, takut padaku kalau kalian beriman. Ya, karena yang menciptakan Allah Ta'ala. Juga nggak boleh kita sampai mencela dan mencaci maki. Ya, Nabi bersabda, la tasubbur rih fa idza ra'aitum ma takrahuna minar rih faqulu Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Rawahu Tirmidzi. Jangan kamu mencela angin. Nah, angin kan udara, bawa virus juga udara ini. Kalau kalian melihat yang tidak kalian suka dari angin itu, maka ucapkanlah, ya Allah, aku mohon kebaikan kepada Engkau dari angin ini. Kebaikan yang apa yang ada di angin dan kebaikan yang ditiupkan oleh angin. Kebaikan sehingga seger udara, ya, oksigen O2 ya. Kemudian aku berdoa pada Engkau dari keburukan angin ini, yang angin lesus, angin ya, tornado dan sebagainya, keburukan yang ada di dalamnya. Mungkin itu virus yang ditiup itu para jemaah ya, dan terburukan yang ditiupkan oleh angin itu. Minta kepada Allah Ta'ala. Apa kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid, syarah kitab Tauhid? Apa kata beliau? Idza ra'aitum ma takrahuna minar rih idza habbat tarji'u ila rabbikum bit tauhid. Coba perhatikan di sini. Kalau kalian melihat yang tidak kalian suka, kalian merasakan yang tidak kalian inginkan dari angin ketika bertiup, dari apa saja? Bukan angin aja saja, apa saja yang tidak suka, karena semua ciptaan Allah Ta'ala. Maka apa? Kembalikan kepada Tuhan kalian, kembali kepada Rabb kalian dengan apa? Dengan tauhid. Istinbat dari apa? Dari tadi doa, Allahumma doa, ad-du'a wal ibadah, doa ibadah. Itu berjemaah. Maka solusinya semua tauhid. Solusinya tauhid. Nah, sekarang kita bahas tauhid, praktek tauhid nanti ini para jemaah. Ya, nah kita lihat dulu bagaimana Nabi menyampaikan bahwa ta'un syahadah bagi umatku, dan dia adalah tancapan, ya, tusukan musuh kalian, ya, wakhzu, tusukan dengan birrumah, dengan tombak, musuh kalian dari jin. Ya, ini. Ya, dan dia ghuddatil ibil, benjolan seperti benjolan yang ada di onta, yang keluar di ketiak, wal maraq, yaitu tempat-tempat yang lunak dari bagian badan seperti di bawah perut. Barang siapa yang meninggal di tempat yang ada ta'un, maka mati syahid. Ya, barang siapa berada di situ dan belum meninggal, bertahan di situ seperti al-murabit fi sabilillah, orang yang menjaga di perbatasan perang di jalan Allah SWT. Dan barang siapa yang lari darinya karena berada di situ belum keluar, seperti apa?
Al-far minaz zahfi, orang yang lari dari medan perang. Ya, sementara Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 16, ya, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu aw mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin, ya, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Orang yang lari dari medan perang, mundur karena takut, pengecut, ya, kecuali dia menyusun siasat perang atau kembali pada kelompoknya untuk persiapan, maka orang yang seperti itu membawa apa? Murkanya Allah. Jadi orang pengecut lari dari medan tempur, ya, faba'u bi ghadabin minallah, ya, faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka dia ba'a bi ghadabin, mundur dengan membawa kemurkaan Allah. Nah, jadi kalau ada orang berada di tempat yang ada wabah, kemudian dia lari, seperti apa? Orang yang lari dari medan perang. Kalau ada di situ, seperti orang yang menjaga di perbatasan perang. Kalau mati, matinya mati syahid. Ini pandangan agama, ya. Ini pandangan agama. Ini masih banyak, ya, yang akan kita bahas, namun waktu terbatas, ya. Nabi bersabda, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un adalah syahadah bagi setiap muslim. Hadis hasan, ya. Demikian, at-ta'un kana azaban yab'atsullah ala man yasha wa innallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ta'un adab yang Allah kirim bagi siapa Allah kehendaki. Tadi Bani Israil, orang-orang kafir. Dan Allah Ta'ala menjadikan ta'un sebagai rahmat bagi orang yang beriman, ya. Falaisa min ahadin yaqa'ut ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Orang yang bertahan di tempat yang ada ta'un, wabah, dengan sabar mengharapkan pahala Allah Ta'ala, dia tahu tidak akan kena tular, ya, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan, maka dia pahalanya seperti pahala syahid. Ya. Demikian sementara kajian kita, dan masih banyak, supaya nanti kita memandangnya tidak salah. Sebagai orang Islam ada akidah, ya, jangan takut, jangan kita ini, tapi jangan juga menantang, ya, jangan takut tapi juga jangan menantang. Mari kita tempati sesuai dengan apa? Quran dan Sunnah. Wa yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala, iman dengan firman Allah, iman dengan sabda Nabi, apa? Allah akan berikan cahaya hidayah di hatinya, sehingga apa? Menilai sesuatu tidak salah. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.